Kita akan melihat satu topik yang berjudul Indahnya Pengampunan. Di dalam Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Judul daripada perikop ini, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ayat 1, ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Ayat 5, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Puji Tuhan, luar biasa. Ini adalah bagian yang paling indah dari kehidupan Yusuf, saudara. Lalu kita membaca cerita Yusuf mulai dari Kejadian pasal yang ke-37 sampai selesainya kitab Kejadian ini, saudara-saudara. Saya boleh katakan bahwa bagian yang paling indah, yang paling penting dalam kehidupan Yusuf bukan ketika dia bisa melawan godaan daripada Tante Potifar, yaitu di Kejadian 39. Atau ketika dia menjelaskan mimpi daripada Firaun. Bukan itu, saudara-saudara. Tetapi saya dapat katakan bagian yang paling indah dari cerita atau dari kehidupan Yusuf, yaitu ketika dia bisa mengampuni saudara-saudaranya yang sudah bersalah kepadanya. Begitu indah, saudara-saudara. Demikian juga dalam kehidupan kita. Saya percaya kehidupan kita sebagai orang percaya paling indah bukan ketika kita sukses, kita diberkati Tuhan. Ketika kita bisa melayani Tuhan dengan luar biasa. Ketika kita bisa melakukan ini dan itu. Bukan. Tetapi ketika kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin, saudara. Ketika kita bisa menerima, kita bisa mengampuni, memberikan satu pengampunan kepada orang-orang yang sudah menyakiti kita. Itulah bagian yang paling indah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. So itu pengampunan itu sesuatu yang sangat indah. Tuhan ingin kita sebagai orang percaya untuk kita bisa mengampuni. Lalu mengapa kita mengampuni, saudara-saudara? Nah ini kita harus tahu. Mengapa? Saya lihat ada paling tidak 3 hal. Yang pertama, saudara-saudara, kita mengampuni karena kita sudah diampuni. Kita membaca satu ayat di dalam Mazmur 130 ayat 3 dan ayat yang keempat. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Jika engkau mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, mengingat-ingat dosa-dosa kita, siapa yang dapat tahan? Siapa yang bisa berdiri di depan Tuhan? Ayat yang keempat. Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Pemazmur berkata, kalau Tuhan mengingat kesalahan kita, siapa yang bisa selamat, saudara-saudara? Siapa yang bisa tahan? Siapa yang bisa selamat? Tidak ada, saudara. Coba kita renungkan sejenak, kita ingat sejenak. Pertama-tama waktu kita baru percaya kepada Tuhan. Kita mendengar apakah itu kesaksian, apakah itu firman Tuhan. Pokok saudara dari tidak percaya menjadi percaya. Apa yang pertama saudara minta kepada Tuhan? Pengampunan. Saya yakin pasti. Tuhan ampuni saya. Sampai sekarang pun mungkin banyak yang demikian. Pertama-tama ketika kita datang berlutut kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Dan itulah memang yang pertama-tama Tuhan berikan kepada kita. Pengampunan. Sebab itu dikatakan saudara-saudara, kita ini sudah diampuni. Kita mengampuni karena kita sudah menerima pengampunan. Tuhan berikan pengampunan terlebih dahulu. Di dalam Matius pasal 18, itu satu perumpamaan yang sudah kita ketahui bersama.
tentang seorang yang berhutang kepada raja. Orang ini diampuni terlebih dahulu, dibebaskan hutangnya terlebih dahulu. Dia terima terlebih dahulu pengampunan itu. Dia terima pembebasan hutang itu lebih dulu. Luar biasa, saudara. Tuhan lebih dulu mengampuni kita. Itulah sebabnya saudara, kita harus mengampuni. Di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 9, dikatakan saudara-saudara, kalau kita tidak mengampuni, itu sepertinya kita ini orang yang buta dan picik. Kita lupa bahwa dosa-dosa kita yang dahulu sudah diampuni oleh Tuhan. So itu saudara-saudara, inilah alasan pertama mengapa kita mengampuni. Karena kita sudah diampuni terlebih dahulu. Alasan yang kedua mengapa kita mengampuni saudara-saudara. Kita mengampuni karena kita mengerti rencana Allah dalam kehidupan kita. Kita mengampuni karena kita mengerti ada rencana Allah di balik segala yang kita alami. Yusuf, dia mengerti saudara-saudara. Dia menyadari bahwa di balik perlakuan daripada saudara-saudaranya yang mau membunuh dia, kemudian memasukkan dia ke dalam sumur, kemudian dijual ke Potifar dan sebagainya, dibenci dan sebagainya. Di balik segala sesuatu ini, dia tahu bahwa ada rencana Allah. Kita sudah baca tadi dalam perkataan Yusuf. Tuhan yang menyuruh aku mendahului kamu. Luar biasa. Dia tahu rencana Allah di balik semuanya ini. Kita mengampuni karena kita tahu, saudara-saudara, apa yang kita alami ini, apakah itu sesuatu yang menyakitkan, sesuatu ya apapun juga, perlakuan yang tidak adil dan sebagainya dan sebagainya. Semuanya itu ada rencana Allah. Tuhan punya rencana. Salah satunya yang paling penting, dia sedang membentuk kehidupan kita. Kalau kita menyadari ini saudara-saudara, maka kita akan memandang itu dari sudut yang lain. Kita punya persepsi yang lain. Saudara. Kita tidak akan mendongkol, tidak akan mendendam, karena kita tahu ternyata semuanya ini mendatangkan satu kebaikan dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan oleh kitab Roma. Semuanya itu, segala sesuatu itu, ada akhirnya mendatangkan satu kebaikan. Dan yang ketiga saudara-saudara, kita mengampuni karena kita juga butuh pengampunan. Mengapa demikian? Coba kita baca di dalam Matius pasal 6 ayat 12. Ini adalah doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Salah satunya berkata demikian, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi ini sebab akibat, saudara. Kalau kita ingin diampuni, kita diampuni terlebih dahulu supaya kita mengampuni orang lain. Dan kita mengampuni orang lain supaya kita diampuni. Ada satu kaitan di sini. Sebab itu dikatakan di dalam ayat yang ke-14, masih Matius pasal 6, dikatakan demikian, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Jelas, kalau saudara masih kurang jelas, saudara bisa baca juga di dalam Lukas pasal 6 ayat 37, Lukas 17 ayat yang ketiga. Jadi saudara-saudara, kita juga butuh pengampunan. Kita juga banyak melakukan kesalahan. Kita juga orang yang berdosa. Kita setiap saat bisa berdosa kepada Tuhan. Kita juga butuh diampuni oleh Tuhan. Itulah sebabnya kita harus mengampuni. Jadi saya ulang lagi saudara, kita mengampuni karena kita sudah diampuni. Kita mengampuni karena kita mengerti rencana Allah. Dan kita mengampuni karena kita juga perlu diampuni. Luar biasa, pengampunan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dia mempunyai dampak yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Banyak hal bisa diselesaikan lewat pengampunan. Oleh sebab itu, pada bagian berikut ini kita akan bersama-sama lihat dampak dari pengampunan. Apa yang akan terjadi ketika kita bisa memberikan pengampunan, saudara? Yang pertama, saya lihat dari cerita di dalam kitab Kejadian tadi, pengampunan itu mengubah ketakutan menjadi sukacita. Tadi kita sudah membaca bersama-sama bagaimana saudara-saudara Yusuf pada waktu Yusuf memperkenalkan diri, mereka takut dan gemetar. Saudara.
Ketika Yusuf berkata, ini aku saudaramu, aku Yusuf yang kamu jual, yang kamu buang itu, ini aku. Mereka enggak langsung, oh puji Tuhan, enggak. Mereka tambah gemetar ketakutan. Tetapi ketika Yusuf berkata, aku mengampuni. Ya, enggak langsung dia berkata, aku mengampuni engkau. Maka ketakutan itu saudara-saudara berubah menjadi sukacita yang luar biasa. Ada sukacita saudara-saudara yang terjadi ketika kita bisa mengampuni. Dan ketika kita diampuni. Salah satu mazmur yang berbicara tentang pengampunan adalah Mazmur 32. Mazmur 32 itu berbicara bagaimana pengampunan yang kita terima dari Tuhan. Dan Mazmur ini diakhiri dengan satu sukacita yang luar biasa. Di dalam Mazmur 32 ayat 11 ada satu sukacita, ada satu sorak-sorai. Itu yang akan diterima ketika kita diampuni oleh Tuhan dan ketika kita memberikan pengampunan. Ketakutan berubah menjadi sukacita, saudara-saudara. Yang kedua, pengampunan itu memberi kelegaan, saudara-saudara. Ada satu damai, ada satu kelegaan di dalam hati kita ketika kita memberi pengampunan. Seringkali kita berpikir terbalik, kita nggak terima, kok enak setelah dia berbuat ini, saya ampuni dia begitu saja. Tapi saudara-saudara, kita lupa bahwa pada waktu kita mengampuni, sebenarnya yang enak itu siapa? Kita sendiri. Segala sesuatu yang tadinya menjadi beban, semuanya itu seolah-olah runtuh, tanggal. Dan kita menerima kelegaan dari Tuhan. Saya yakin dalam kehidupan Yusuf juga demikian. Dia ingin ketemu dengan saudara-saudaranya, dia ingin berkata, aku mengampuni engkau. Dan itu yang dia lakukan. Saudara. Jadi kedua, pengampunan memberikan kelegaan. Dan yang ketiga, pengampunan mendatangkan pemulihan. Tadi sudah saya katakan bahwa banyak perkara yang bisa diselesaikan oleh pengampunan. Kuncinya hanya pengampunan saja. Mungkin sudah lihat ini banyak masalah ini rasanya bulat jadi satu. Tapi sebenarnya kuncinya cuma satu. Kita mau enggak mengampuni. Ketika kita mau memberikan pengampunan, saudara, maka pemulihan akan terjadi. Jadi banyak masalah, terutama masalah keluarga antara suami dan istri. Banyak sekali hubungan keluarga ini bisa pulih hanya karena pengampunan. Kuncinya cuma pengampunan. Jika kita memberikan pengampunan, beres sudah semuanya. Saya beritahu, masalah keluarga tidak bisa diselesaikan oleh siapapun juga. Kecuali oleh suami itu sendiri atau oleh istri itu sendiri. Sebab itu pengampunan itu sangat indah. Pengampunan sangat diperlukan, dibutuhkan dalam kehidupan kita dan sangat indah, saudara-saudara. Saya akan tutup dengan 2 ayat. Pertama kita baca di dalam Kolose pasal 3, ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Pada bagian mengampuni itu ada satu kata yang saya kutip dari bahasa Inggris dikatakan demikian, forgive as quickly and completely as the master forgave you. Ampuni sesempurna, secepat, sekomplit seperti Tuhan mengampuni engkau. Ayat yang kedua, mari kita baca di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Forgiving one another readily and freely, dengan rela, dengan cuma-cuma, as God in Christ forgave you. Seperti Allah di dalam Kristus mengampuni kamu.
ampuni seperti Tuhan mengampuni kamu. Bagaimana cara Tuhan mengampuni kita? Dia menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Dia izinkan tubuhnya dilukai. Dia izinkan cambuk tentara Romawi merobek-robek dirinya. Dia izinkan penderitaan datang silih berganti supaya darahnya bisa mengalir. Karena hanya oleh darah Yesus kita diampuni. Kalau bicara pengampunan kita mengerti itulah pengorbanan Yesus. Kalau bicara kita pengampunan kita mengerti, kita tahu itulah salib. Kalau bicara pengampunan kita tahu itu penderitaan, saudara. Sebab itu firman Tuhan berkata, ampuni seperti Kristus sudah mengampuni kamu. Kita mengampuni karena kita sudah terima pengampunan. Harganya mahal, harganya adalah pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Sebab itu saudara-saudara, kita mengampuni karena kita sudah diampuni terlebih dahulu. Tuhan memberkati.